Ngobrol NBA episode ke-29 guys. Gua udah recording video 21 menit hari ini dan gua kesal banget karena audionya nggak ke-record. Asli, gue sekarang udah nggak di lokasi syuting jadi gua nggak bisa take ulang. Tapi gua kesel banget karena audionya tidak ke-record. Jadi mau nggak mau gua harus sok-sok dubbing nih. Karena sayang banget video ini kalau nggak gue upload. Tapi ini gue mendubbingkan suara gue sendiri yang gue juga nggak tahu gue tadi ngomong apa. Tapi episode ini bagus banget sebenarnya. Karena gue banyak sekali membahas dan episode ini gue dedikasikan buat Anthony Davis dan Los Angeles Lakers yang mengawali musim ini dengan 2 kali menang dan 10 kali kalah, tapi di 10 games terakhir mereka 8 kali menang dan 2 kali kalah. Asli gue kesel banget, ini episode bagus banget, gue bahas detail banget dan gue kesel audionya nggak kerekam. So what do I do? What should I do guys? Gue tahu kalian juga nontonnya pasti nggak nyaman banget. Oke, anyway, gue tadi di awal gue bilang bahwa gue janji untuk semua member gue yang gue kasih nama teman ngobrol, besok kita akan upload episode yang akan merecap apa-apa aja yang terjadi di NBA minggu kemarin. Semua akan gue sajikan dalam episode weekly recap yang akan gue dedikasikan untuk member-member. Jadi untuk yang belum register sebagai member di channel ini, silahkan register. Hanya Rp9.900 per bulan. Saya masih kesel kenapa episode ini tidak ada audionya. Asli gue kesel banget. So, gue akan mendubbing yang tidak sama seperti yang kalian nonton di video. Gue tahu kalian pasti nggak akan nyaman banget nonton ini, tapi please bear with me. Hanya dengerin audionya aja, oke? Oke, ini anggap aja kalian lagi dengerin podcast ya. Aneh memang, tapi ya udahlah, sayang bro, episodenya bagus soalnya. Gue mau kasih apresiasi sebesar-besarnya bukan cuma ke Anthony Davis tapi ke semua pemain Lakers. Kita sebut nama-nama aja ya. LeBron James, Russell Westbrook, Lonnie Walker, siapa lagi, Austin Reeves, Wenyen Gabriel, Troy Brown, Darvin Ham as a coach. Itu semua layak mendapatkan kredit kenapa Lakers bisa bagus di 10 game belakangan ini. Oke, jadi di awal musim ketika memprediksikan tentang Lakers, apa yang bakal mereka achieve musim ini, yang pasti banyak sekali analis termasuk gue bilang bahwa gini, kalau Lakers mau punya chance buat bisa survive, masuk playoff, dan nanti mungkin di playoff bisa berbicara banyak, ada beberapa hal penting yang harus mereka lakukan. Yang pertama tentunya adalah Anthony Davis harus sehat dulu. Itu yang pertama. Sekarang kita udah bisa kasih centang karena Anthony Davis sejauh ini sehat dan aman-aman aja. Yang kedua, Anthony Davis harus bermain di level MVP dan dia sudah melakukan itu. Jadi kita centang juga. Yang ketiga, pemain-pemain seperti LeBron James dan Russell Westbrook harus melakukan role-nya dengan baik dan benar dan harus bermain dengan smart. Itu mereka lakukan di 10 game terakhir. Dan semua pemain harus mau berkomitmen untuk bermain secara tim dan tidak ada ego, mengenyampingkan semua ego-egonya masing-masing dan bermain dengan bersinergi sebagai tim. Itu mereka lakukan di 10 games terakhir. Bro, lu udah lihat belum sih statistiknya AD di 8 game terakhir deh? Asli 8 game terakhir tuh dia average-nya 32,9 points, 15,4 rebounds, dan 2,9 blocks per game. Ada yang bilang ini udah AD kembali ke bubble AD, ada yang bilang AD udah kembali ke Pelicans AD. Bro, yang paling penting kalau ngomongin soal Lakers adalah mereka harus sadar AD adalah pemain terbaik di tim ini. Mereka harus sadar bahwa LeBron dan Russell Westbrook bukan pemain terbaik di tim ini. LeBron, Russell Westbrook harus sadar. Give the goddamn ball to AD. Bro, di 2 game terakhir lawan Milwaukee Bucks dan juga lawan Wizards tadi, lawan Milwaukee, AD attempts-nya berapa banyak? 20 berapa? 27 kalau nggak salah. Tadi lawan Wizards, attempts-nya berapa banyak? 30 kali kalau nggak salah.
AD belakangan ini mendapatkan kesempatan mencetak angka 2 kali lebih banyak daripada biasanya. 2 kali lebih banyak, dan memang sudah sepantasnya dia mendapatkan attempt sebanyak itu. Dan dia bisa melakukan tanggung jawabnya dengan dikasih bola, disuapin bola, tapi dia bisa menyelesaikannya dengan sangat-sangat efektif dan efisien. Kuncinya apa? AD itu tahu kekuatan dia. AD itu tahu bahwa dia hidupnya adalah di dalam restricted dan paint area. Bro, gue mau kasih satu fun fact aja ya. Milwaukee Bucks dan Wizards itu adalah 2 tim yang punya interior defense itu yang top 10 lah di NBA. Jadi bagus, lawan-lawan tuh biasa susah untuk nyetak angka di dalam paint area, di restricted area tuh susah. Dan kalian tahu apa yang AD lakukan? Di depan Giannis, di depan Porzingis dan kawan-kawan, dia nyetak 99 poin bro. 99 points di 2 pertandingan. Kurang gokil apalagi 9 game terakhir catatannya AD tuh gokil luar biasa. 37 points, 38, 30, 37 bla bla bla, 44, 55 points. Rebound yang ngeri bro, 18, 16, 21, 17. Bloknya 5, 3, 4, 3, 3, 3. Wow my god. Gue ketika dia melakukan ini di 2 game, 3 game, 4 game, gue bilang oke, tahan dulu, sabar. Mungkin dia bisa, mungkin kedepannya dia belum tentu bisa begini terus. Tapi bro, ini udah 9 game. He is back. Anthony Davis is back bro. Gue udah gak ragu lagi untuk bilang this is the AD that we love. Come on AD, main kayak begini terus ke depannya. Lakers will have a shot. Lakers will get the chance to make some noise. Dan AD sudah layak dan sepantasnya ada dalam perbincangan untuk calon kandidat menjadi MVP musim ini. Mau gak mau dia ada di conversation itu di tengah musim kek, kapan kek, di akhir musim kek, dia layak ada di dalam perbincangan soal MVP. Dan untuk sebagai pemain Lakers, dia menjadi pemain Lakers pertama sejak Kobe Bryant yang bisa mencapai back-to-back 40-point games. Itu baru AD. Sebelumnya Kobe. Oh gokil bro. Gue tetap merasa bahwa AD masih perlu membuktikan bahwa dia bisa melakukan ini setiap malam. Setiap malam bro. Gue gak peduli orang-orang pada bilang bahwa dia udah cukup kali ngebuktiin sejauh ini 10 game udah mati-matian ini dia kayak gini, masa masih kurang? Enggak. Gua pengen AD begini terus. Mau gak mau. Gua tahu pasti akan ada malam-malam dimana dia bakal kecapean, dia bakal gak bisa kayak gini. It's okay. Tapi mentalitinya dia harus bahwa tiap malam dia harus bisa melakukan ini lagi dan lagi dan lagi. Karena hanya itu yang bisa membuat Lakers punya harapan untuk bisa konten di musim ini. Ya kita gak usah bilang konten dulu lah ya, kejauhan lah ya, playoff deh. Guys, Lakers itu mengawali musim dengan hanya 2 kali menang. Dan mereka sekarang rekornya udah 10 kali menang, 12 kali kalah. Not bad. Udah gak bisa diejek-ejek lagi, lu mau ngejek gimana? Udah di posisi yang oke lah, lumayan lah. Targetnya adalah harus balik ke 500 level, and then pelan-pelan naik lagi, dan naik lagi. Karena jadwal mereka ke depan itu bukan makin gampang tapi malah makin susah. Dari 22 gamesnya Lakers ke depan, 15-nya harus mereka mainkan away. Hanya 7 kali mereka akan main di crypto. Jadi jangan sampai momentum yang sudah dibangun sebagus ini, sejauh ini, itu nanti rusak dan balik lagi ke setelan pabrik awal musim. Mudah-mudahan enggak. Aduh amit-amit kalau sampai itu terjadi, enggak. Bro, kalian lihat kan di video ini gue udah pakai bajunya Showtime Lakers. Udah banyak banget fans-fansnya Lakers yang nanyain, "Bro Iril, kapan ini diproduksi lagi kaosnya?" Oke, guys, gue cuma mau ngingetin, gue tadi udah ngomong ke tim gue, tolong dong bikinin lagi ini kaosnya Lakers yang Showtime Lakers ini. Udah pada nggak malu-malu nih pakai kaosnya Lakers sekarang, udah pada pede, udah pada seneng. Oke, nanti kita gas lagi, kita akan produksi lagi, mudah-mudahan. Oke, lanjut kita bahas Lakers ya. Gue cuma mau bilang ya, 10 game terakhir Lakers
Lakers are legit lah mereka di 10 game terakhir ini. Westbrook dan yang lain-lain kayak Lonnie Walker, Austin Reeves. I always love Austin Reeves, man. He is just a smart player yang mau melakukan apa aja di lapangan, dan hal-hal kecil yang dia lakukan itu semua adalah winning plays. Hasilnya nggak kelihatan mungkin di box score. Kayak Westbrook kemarin ketika lawan Milwaukee Bucks, dia melakukan diving dan akhirnya Lakers mendapatkan possession. Hal-hal kecil seperti itu nggak kelihatan di box score, tapi itu impactnya luar biasa, crucial banget buat Lakers. Gue kemarin pas siaran hari Sabtu itu, gue siaran Lakers lawan Bucks. Gue bilang setelah game, gue langsung post di Instagram, gue bilang bahwa ini adalah pertunjukan terbaik Lakers. Gue bilang pertunjukan ya, karena Lakers is all about showtime, dan mereka sudah tidak menunjukkan showtime itu udah cukup lama, dan akhirnya kemarin mereka menunjukkan permainan terbaiknya mereka di musim ini ketika lawan Milwaukee Bucks. Itu gokil bro, dari awal tip off sampai dengan finish, energinya, hasilnya, komitmennya, disiplinnya, itu sangat-sangat gue appreciate. Dan gue dengan tanpa ragu gue bilang inilah game terbaiknya Lakers musim ini. Dan tadi juga akhirnya bisa menang lagi lawan Washington Wizards, walaupun tadi sempat dikejar, tapi bro, AD, yang gue suka dari AD adalah dia sudah tahu dia harus ngapain. Dia udah tahu dia harus ada di posisinya di mana, dapat bolanya di mana, bermain two man game dengan LeBron dan Westbrooknya seperti apa. Dia sudah menemukan chemistry-nya. Pelan-pelan guard-guardnya Lakers nih, Lonnie Walker lah, Austin Reeves lah, Russell Westbrook lah, ini menjadi sekelompok pemain guard yang menurut gue sangat-sangat fun untuk ditonton selama mereka bermain sesuai dengan role yang dibutuhkan oleh tim. AD is an MVP candidate bro. Like it or not, apakah dia bisa sustain seperti ini atau enggak, AD is still an MVP candidate. LeBron is still LeBron James. Dia bukan pemain terbaik lagi di tim ini, tapi LeBron will be LeBron. Tim ini sekarang sudah bisa layak diperhitungkan, bukan hanya di wilayah barat tapi di NBA. Apakah saya lebay? Enggak. Mungkin enggak, karena angka-angka di 10 game terakhir ini tidak bohong. Semua bisa terlihat, mereka bermain lebih disiplin, offense-nya lebih rapih, dan sepertinya Darvin Ham sudah menemukan formula, dan paling tidak siapapun yang ngasih tahu Westbrook untuk bermain seperti yang dia lakukan sekarang ini, itu layak mendapatkan piala bro. Siapapun yang ngasih tahu, apakah itu Pat Bev kek, atau Darvin Ham kek, atau siapapun coaching staff yang bikin Westbrook bisa bermain seperti ini, gua kasih piala kalau perlu. Westbrook, ini fun fact ya. Westbrook itu tadi ketika lawan Wizards, dia 15 assist. Dan you know what? Dari 15 assist itu, 10 assistnya itu dikasih ke AD. 10 assistnya itu buat Anthony Davis. Jadi dia sudah sepercaya itu sama Anthony Davis. Dan itu penting. Ketika Westbrook sudah percaya sama teammate-nya dan dia mau sacrifice egonya demi kemenangan, itu adalah hal yang sangat positif menurut gue. Kemarin lawan Milwaukee Bucks kalau nggak salah, AD, LeBron, dan Westbrook itu total bertiga 0 turnoversnya bro. 0. Can you imagine? Ini mau dibilang hoki setahun juga bodo amat, tapi mereka bertiga tidak melakukan turnover sama sekali. Dan Lakers sepanjang game hanya 4 turnovers kalau nggak salah. Can you imagine bro, lawan Milwaukee Bucks, tim yang punya defensive rating nomor 1 di NBA, mereka hanya committed 4 turnovers. Wow, they really take care of the ball, man. Tapi ini gue mau bahas juga soal NBA in general ya musim ini ya bro. Kita kalau ngomongin pemain-pemain yang bisa nyetak 50 points ya. Mungkin kalau kita ngomongin hal ini kayak 4-5 tahun ke belakang, paling kita dalam satu musim ada berapa pemain sih yang bisa nyetak di atas 50 points? Bisa ada 2-3 pemain aja mungkin udah wow banget kali ya. Tapi you know what? Musim ini
kita baru sekarang berapa game ya? 20-an game. Berarti kita baru seperempat jalan ini NBA. Udah ada 5 pemain. 5 pemain yang nyetak di atas 50 points. Joel Embiid 59 points. Anthony Davis hari ini 55 points. Devin Booker 51 points. Darius Garland 51 points. Dan Steph 50 points. Come on man. Ini semua inflasi semua ini scoringnya musim ini. Dalam musim ini sejauh ini ada berapa banyak pemain yang average di atas 30 plus points. Gila, inflated semua man. Gokil. The number of talents bro, NBA pemain-pemain mudanya terutama ya, gokil man. The NBA is in good hands. I think the fans like me bakal happy banget melihat talenta-talenta yang ada di NBA sekarang. Makin kesini pokoknya. Udah makin gokil man. They put up numbers bro. Gokil, luar biasa tahun ini. Anthony Davis salah satunya. 10 game terakhir man. 10 game terakhir nih teman-teman, coba denger ya. 10 game terakhirnya AD. Catatannya adalah 34,2 points per game, 15,4 rebounds per game, 63,3% shootingnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini semua secara efektif? Pertama, teammate-nya percaya sama dia. Entar dulu, itu yang kedua. Yang pertama, dia sehat dulu. Dan dia pede kalau dia sehat. Yang kedua, teammates-nya percaya sama dia. Yang ketiga, pelatihnya mendesain play untuk dia. More plays buat dia. Karena ya semua harus sadar lah, AD when he is healthy. AD ketika sehat, dia tetap salah satu pemain terbaik di NBA yang pernah ada bro. AD itu adalah generational talent. Tapi dia emang terganggu sama cedera-cedera yang dia alamin. Tapi ketika dia sehat, udah gak diragukan lagi. AD is a generational talent. Udah di levelnya kayak KD, kayak Giannis, Jokic, Steph dan lain-lain. AD is up there man. Kita gak bisa deny. Dan AD yang gue suka adalah dia smart. Dia tahu kekuatannya, gue akan banyak melakukan shot jumper aja. Gue gak mau menjauhi ring, gue harus mendekati ring. Itulah yang dilakukan kayak sama pemain-pemain kayak Giannis Antetokounmpo. Jangan makin jauh dong. Jangan malah makin menjauhi ring. Mendekati ring itu yang paling benar. Dan AD melakukan itu. Tapi dia gak boleh sembarangan main post up yang bumping, tabrak sana tabrak sini. Itu membahayakan badannya dia. Membahayakan karena dia sudah punya history cedera yang macam-macam. Jadi dia bermain secara smart, tetap efektif, tapi juga tetap aman buat badannya dia. Apa yang dia lakukan? Dia banyak melakukan shot jumper, dia banyak melakukan push shot, dia banyak melakukan hook shot, dia banyak melakukan elbow jumper yang gak terlalu jauh dari ring, dan banyak sekali hal-hal yang dia lakukan di dekat ring, menjadi the dominant force di dekat ring, karena itu adalah hidupnya AD ya sebenarnya di situ, kekuatannya dia di situ. Jadi ketika AD sudah menyadari itu dan dia bermain seperti itu, udah tinggal LeBron dan tinggal Russell Westbrook suapin aja terus, kasih makan AD terus. Mumpung dia sehat bro, kasih makan terus. Dan itu yang gue suka dari Westbrook dan LeBron James. Dia tahu ya udahlah, kasih AD aja terus. Dan dia AD selalu ada di posisi yang benar, ada di posisi yang enak. Baik itu mau dikasih lob, mau dipassing sama Westbrook sama LeBron, dia ada di posisi yang enak. Dan appreciate, respect buat Darvin Ham yang mau mendesain play demi play untuk Anthony Davis. Terutama di 2 game terakhir dia mendapatkan more and more touches. Itu yang dibutuhkan sama Lakers dan itu yang dibutuhkan sama AD. Kayaknya ini sama sekali berbeda dengan apa yang gue omongin di video ini. Gue banyak sekali menyebutkan detail-detail yang menarik di video ini sebenarnya. Bro, gue mau dubbing persis di video ini juga nggak mungkin gimana caranya. Jadi ya udahlah, yang penting episode ini naik. Tapi kira-kira penjelasannya mirip lah seperti yang gue obrolin barusan. Jadi
Again, gue minta maaf banget, episode ini adalah podcast berkedok berkedok YouTube jadinya ini sebenarnya jadinya podcast karena videonya nggak ada manfaatnya, hanya audionya aja. Tapi nggak apa-apa, sayang ini episode kalau dibuang. Anyway, itu aja yang mau gue bahas tentang AD, tentang Lakers. Mudah-mudahan mereka bisa terus menjaga momentum ini karena gue yakin Laker Nation juga akan berharap hal yang sama. Kedepannya mudah-mudahan chemistry-nya semakin dan semakin jadi, terutama Westbrook yang gue appreciate banget dia mau menjalankan role-nya as a six man coming off the bench. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi bisikan-bisikan setan yang bilang bahwa udahlah Edi, udahlah cukuplah, gantian gue dong. Mudah-mudahan setan, hey, jauhi pikiran-pikiran itu dari adik saya ya. Ini dia sudah di jalan yang benar, LeBron sudah di jalan yang benar, Lakers sudah di jalan yang benar. Oke, guys, mau ngingetin juga besok gue akan membuat weekly recap dan gue tidak akan mengulangi kesalahan saya ini, tidak ada audionya. Jadi buat yang belum sign up jadi member, caranya dan linknya ada di deskripsi video ini. Tinggal diklik aja, biayanya hanya Rp9.900 per bulan dan kalian akan mendapatkan konten-konten menarik. Dan besok gue akan bikinin weekly recap buat member-member channel ini. Oke guys, sekali lagi gue mohon maaf. Mudah-mudahan kalian tetap bisa mendapatkan message dari video ini. Dan sampai jumpa di episode ngobrol NBA selanjutnya yang aduh ini norak banget asli. Gue ngeliatin gue ngomong gak ada suaranya, asli aneh banget. But anyway, thank you guys for sticking with me. Ini udah 21 menit dan kita harus udahan supaya matching dengan videonya. Oke, kita bahas besok bahasan-bahasan yang menarik lainnya di weekly recap yang gue tujukan buat member-member ngobrol NBA. Oke guys, semoga Laker Nation bisa terpuaskan paling tidak sedikit lah. Walaupun gak enak juga ini ditontonnya. Tapi kita jumpa lagi di episode ngobrol NBA selanjutnya yang bener, tidak seperti ini. Thank you guys for watching. I'm out.